Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau untuk berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersuci wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, tiada suatu ucapan yang pantas keluar dari lisan kita sebagai seorang hamba, melainkan ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya memberikan kita kesempatan untuk bisa berjumpa kembali pada malam hari ini dalam rangkaian acara Fatwa TV Live Interaktif, Keimanan, Doa, dan Zikir bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullah Ta'ala, di mana beliau merupakan anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya, semoga kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, kurang lebih selama 1 jam ke depan kami mengajak Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz pada malam hari ini melalui layanan telepon kami di nomor 0331 544 6087, atau Anda juga bisa menelpon kami via WhatsApp di nomor 0821 7000 6087. Dan Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan Anda di website kami, tentunya di www.fatwatv.id dan juga di www.dewanfatwa.com. Dan alhamdulillah telah bergabung bersama kami di studio Fatwa TV Jember Ustadz Muhammad Nur Ihsan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabar antum hari ini Ustadz? Alhamdulillah ya, senantiasa kita memuji dan memuji Allah atas berbagai nikmat dan kemudahan ya yang Allah curahkan pada kita. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sudah siap menyapa dan menjawab pertanyaan dari pemirsa Fatwa TV pada malam hari ini Ustadz ya? Bi'idznillah, semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik pemirsa dan mendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah Ustadz dalam keadaan sehat dan siap menyapa dan menjawab pertanyaan dari Anda sekalian. Dan untuk itu kami juga turut menyapa ya para deretan radio RTVC yang turut merilai acara kita pada malam hari ini. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Sragen. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa barakallahu fikum. Baik, pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, mengawali kegiatan live interaktif kita pada malam hari ini, marilah kita simak nasihat pembuka dari Ustadz guna membuka acara live interaktif pada malam hari ini. Oleh karenanya kepada Ustadz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Ummina Aisyah radhiyallahu anha qalat, bahwa beliau menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul wa la yuftir wa yuftiru hatta naqul la yasum wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala shahran illa Ramadan wa ma ra'aituhu akthara min as-sawmi fi syahrin fi Sya'ban. Rawal Bukhari Muslim. Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah SAW sering berpuasa. Sampai-sampai kami mengatakan bahwa beliau tidak pernah berbuka. Beliau juga berbuka, artinya tidak puasa. Sampai-sampai kami mengatakan beliau tidak puasa.
Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak pernah menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh selain di bulan Ramadan. Dan beliau juga menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak berpuasa dan tidak ada atau beliau tidaklah banyak berpuasa dalam satu bulan ya seperti di bulan Sya'ban. Para pemirsa ikhwatal iman rahimakumullah, kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Maka merupakan ya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kita ingin meneladani beliau bahwa di bulan Sya'ban ini amalan yang spesial adalah banyak berpuasa. Baik puasa yang di Senin Kamis yang mungkin rutin dilakukan seseorang, atau di pertengahan bulan, atau di selain hari-hari tersebut, bahwa disyariatkan bagi seseorang untuk banyak berpuasa. Yang tentunya dalam hal ini banyak ya hikmah atau manfaat dari puasa tersebut. Rasulullah SAW ditanya oleh Usama bin Zaid, ya, kenapa beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Ada dua jawaban Rasulullah SAW. Yang pertama adalah dzaka syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas baina Rajab wa Ramadan. Pertama, Sya'ban itu bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, ya, tentunya dalam beribadah kepada Allah, yang berada antara Rajab dan bulan Ramadan. Alasan yang kedua, beliau menjelaskan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa 'amali wa ana sha'im. Dan bulan Sya'ban bulan di mana Allah Subhanahu, di mana amalan para hamba diangkat kepada Allah Rabbil Alamin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menginginkan atau berharap ya tatkala amalan beliau diangkat kepada Allah dalam keadaan berpuasa. Ini dua alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Sebagian para ulama menjelaskan juga bahwa ada hikmah yang ketiga, bahwa Ramadan tentunya datang setelah Sya'ban, dan kewajiban berpuasa di Ramadan sungguh telah ya jelas dan dimaklumi bersama. Maka dalam rangka juga membiasakan diri untuk melakukan ketaatan sehingga terbiasa untuk berpuasa dan terasa ringan nantinya begitu masuk bulan Ramadan. Maka di antara hikmahnya kata para ulama ya pembiasaan di dalam melakukan ketaatan sehingga diharapkan begitu datang Ramadan seorang lebih ya ringan, terasa ringan untuk berpuasa dan lebih maksimal dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami mengajak diri pribadi dan kita semua kaum muslimin, para pemirsa rahimakumullah, mari kita manfaatkan hari-hari di bulan Sya'ban ini untuk banyak ya beribadah, ya baca Al-Quran, berzikir di pagi dan petang hari, dan zikir dalam setiap kondisi dan keadaan, ya hendaklah kita perbanyak lakukan. Satu pelajaran yang harus juga menjadi perhatian kita semua adalah ternyata di antara kondisi amalan atau ibadah yang utama itu adalah di waktu manusia lalai beribadah. Jadi kalau manusia zaman sekarang banyak lalai beribadah dan baca Al-Quran, maka kita manfaatkan untuk baca Al-Quran. Jika mereka banyak lalai berpuasa, kita gunakan untuk berpuasa. Jika mereka lalai dari berzikir, kita perbanyak untuk berzikir. Jika mereka lalai untuk bersedekah, kita perbanyak sedekah. Ini merupakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang terkandung dalam hadis yang disebutkan tadi. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semua untuk berzikir, untuk bersyukur dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya. Semoga apa yang disampaikan bisa kita amalkan berkaitan dengan kita memperbanyak ibadah tentunya di bulan Sya'ban ini. Selain kita menggapai keutamaan yang sangat amat mulia tentunya, tapi kita jadikan bahwasanya dengan kita memperbanyak peribadatan bisa menjadikan itu sebagai semacam semacam pemanasan sebelum nanti kita memasuki bulan Ramadan. Betul. Tentunya Ustaz ya. Iya, betul. Dan juga sebagai juga bisa dianalogikan kepada amalan yang lain, bahwa setiap amalan yang wajib itu ada amalan-amalan yang sunnahnya.
Kalau sholat ada rawatib qabliyahnya, Baik. maka puasa Sya'ban ya itu merupakan hal yang sunnah juga ya seperti qabliyah ya Di puasa sebelum Ramadan. Betul, nah seperti itu. Nah, Baik. Barakallahu fikum Ustaz. Baik pemirsa dan pendengar Foto TV dimanapun Anda berada, demikian pula itu nasihat dari Ustadz untuk kita semuanya. Dan semoga Allah senantiasa meningkatkan kita untuk bisa meningkatkan kualitas peribadatan kita di bulan Sya'ban ini. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengingatkan bahwasanya kami mengajak Anda untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz pada malam hari ini melalui layanan telepon kami via WhatsApp di nomor 0821 706087. Dan kami tunggu pemirsa. Baik Ustadz, sambil menunggu penelpon yang masuk pada malam hari ini, kita mulai dari pertanyaan yang sudah ada di meja redaksi kami. Pertanyaan dari jamaah di Lubuk Linggau di event Fokus Camp kemarin Ustadz. Nah. Pertanyaan pertama dari Ibu IB. Bismillah, bagaimana seseorang bisa merutinkan zikir-zikir yang disunahkan tidak hanya sekedar rutinitas dan sebatas lisan saja, akan tetapi dapat meresapi ke dalam hati, Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi bagaimana kita bisa merutinkan, yaitu bisa menggabungkan zikir antara lisan dan juga hati. Ya, di hati memahami apa yang diucapkan dan lisan mengucapkan. Ya. Taib, tentu hal ini ya membutuhkan pembiasaan. Kebaikan itu membutuhkan pembiasaan. Dan tentunya juga disertai dengan keilmuan. Maka agar kita bisa meresapi dan juga memaknai ya, atau mengetahui makna dari zikir-zikir tersebut, maka merupakan ya hal yang dianjurkan atau yang diperintahkan kita belajar tentang makna dari zikir-zikir tersebut. Nah, selain kita ya tentunya membiasakan diri, terutama ya zikir di pagi dan di petang hari, dan zikir sebelum tidur, bangun tidur, ini rutinitas harian kita. Kita keluar rumah ya dan masuk rumah ya, bisa dikatakan ya setiap saat kita keluar rumah, ya, masuk ke rumah. Nah, mulai dari hal-hal yang seperti itu dibiasakan. Dan apabila terbiasa seseorang untuk melakukan zikir, maka itu akan menjadi bagian dari kehidupannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bahwa zikir itu merupakan ya amalan, ya rutinitas beliau dalam kehidupannya. Di siang hari, di malam hari, di pagi hari, di petang hari, dalam setiap kondisi dan keadaan. Nah, ini yang pertama, di pembiasaan. Tentunya untuk bisa sampai kepada pembiasaan tadi, ya membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kenapa Rasulullah SAW ya selalu berdoa, ya berdoa untuk apa? Atau memerintahkan Mu'adz memohon pertolongan untuk berdoa, berzikir, kemudian bersyukur dan melakukan ibadah yang terbaik. Maka mohon kepada Allah, Allahumma inni ala dzikrik wa syukrika wa husni ibadatik. Ini selalu diucapkan, di penghujung salat diucapkan. Nah, bagaimana untuk bisa meresapi maknanya dan juga menghayati, ya harus kita pelajari, sekurangnya kita ya ketahui makna atau terjemahannya dengan bahasa ya Indonesia. Ya ada kitab-kitab zikir yang perlu dibaca yang menjelaskan tentang makna dari zikir-zikir tersebut. Nah, inilah sesungguhnya zikir yang paling utama, menggabungkan antara zikir dengan hati, yaitu pemahaman terhadap kandungan dari zikir tersebut, kemudian diucapkan dengan lisan. Nah, demikian Allahu a'lam. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman baru tentunya bagi Ibu IB yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke penelpon pertama pada malam hari ini Ustadz. Kali ini ada dari Bapak Rafli di Bogor. Fatwa TV, Assalamualaikum. Halo Fatwa TV, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Baik, silakan Bapak pertanyaannya untuk Ustadz. Ya, barakallahu fikum Ustadz. Wafikum barak. Nah. Jadi gini Ustadz, saya mau nanya mengenai saya baru aja baca 2 hadis Ustadz mengenai tingkatan surga yang seakan-akan kalau dibaca 2 hadis ini seperti bertentangan gitu.
Jadi hadis yang pertama itu hadis dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah bersabda, surga itu ada 100 tingkatan, di mana tiap tingkatan satu dengan yang lainnya itu jaraknya antara langit dan bumi. Nah, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua yaitu hadis dari Abdullah bin Amr bin Aus, di mana Rasulullah bersabda kepada para penghafal Quran, dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah, naiklah dan tartilkan sebagaimana engkau mentartilkan di dunia, karena kedudukanmu itu pada ayat terakhir yang dibaca. Nah, hadis yang pertama itu Rasulullah menyebutkan surga itu ada 100 tingkatan. Sedangkan di hadis yang kedua, Rasulullah itu menyebutkan bahwa nanti ahli Quran itu akan ditempatkan sesuai dengan ayat yang terakhir dia baca. Di mana ayat Al-Quran itu 6.000 sekian ayat ya. Ya. Nah, itu bagaimana cara memahami dua hadis yang seakan bertentangan ini? Yang satu menyatakan 100 tingkatan, yang satu menyatakan sesuai dengan ayat yang tadi dibaca, 6.000 sekian ayat. Itu aja Ustaz. Mohon pencerahannya. Jazakallah khair. Nah, terima kasih kepada Pak Rafli ya di Bogor. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih. Pertama yang harus kita pahami bahwa kedua hadis tersebut hadisnya sahih ya. Dan bila hadis tersebut sahih, maka itu suatu kebenaran yang tidak akan mungkin ya ada pertentangan. Dan tidak mungkin ada pertentangan antara Al-Quran dengan hadis yang sahih atau hadis yang sahih dengan yang lainnya. Ya. Keduanya benar bahwa surga itu 100 tingkat dan satu tingkatan seperti ya bagaikan langit dan bumi. Kemudian ya pembaca atau orang yang banyak membaca Al-Quran itu tempatnya akan ya mendapatkan kedudukan yang tinggi di akhirat kelak dalam surga, sehingga semakin banyak dia membaca Al-Quran semakin tinggi tingkatannya ya. Dan tidak diragukan ya kalau kita ya memperhatikan betapa ya tingginya antara langit dan bumi, itu kita tidak bisa membayangkan berapa mil. Nah, dan secara ya bilangan ya ayat Al-Quran yang dibaca, ya kalau dibandingkan dengan jarak antara langit dan bumi itu berapa mil ya. Jadi artinya kalaupun ya seorang mungkin masuk tingkatan yang pertama, kemudian tingkatan pertama itu sangat tinggi seperti langit dan bumi, antara langit dan bumi, maka tentu dalam surga tersebut berbagai tingkatan yang maka dia akan terus naik dalam satu tingkatan ya. Intinya tidak ada pertentangan. Dan satu hal lagi yang harus kita pahami, ini ya kehidupan akhirat dalam surga, maka tentunya pasti berbeda dengan kondisi kita di dunia ini ya. Tentu pasti akan berbeda ya di dunia ini. Dalam surga nanti banyak pintu. Sebagai contoh ya, ada pintu salat, pintu sedekah, pintu puasa. Nah, itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu semua akan masuk lewat pintu tersebut. Dan tidak semua yang bisa masuk, ada orang yang masuk dalam pintu salatnya atau mungkin puasa. Nah, kalau kita bayang, kok bisa, bagaimana cara masuknya? Berarti masuk, keluar lagi, masuk begitu. Ya, itu kan pemahaman kita, persepsi kita terhadap kehidupan dunia. Tapi kalau akhirat, ya tentunya berbeda. Maka kita yakini bahwa itu bukan hal yang bertentangan. Ya, Allah Maha Kuasa, betul, 100 tingkat, satu tingkat antara langit dan bumi, dan berapa mil jarak antara langit dan bumi di dunia ini, wallahu a'lam. Ya, kemudian bagaimana orang yang banyak membaca Al-Quran terus akan semakin tinggi ya tingkatannya, kedudukan di dalam surga, dan tentunya ahli surga saling melihat dari satu tingkatan dengan tingkatan yang di bawahnya. Nah, itu semua hal yang tidak bisa dijelaskan ya secara detail. Kita hanya mengimani begitulah kondisinya sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam hadis yang disampaikan tadi. Jadi intinya tidak ada pertentangan antara kedua hadis tersebut. Demikian, wallahu a'lam.
Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman baru bagi Bapak Rafli di Bogor yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya. Kali ini ada dari Ibu Yuni dari Ciamis Fatwa TV. Assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya masalah anak saya ini Pak. Jadi anak saya itu sekarang udah umur 23. Cuman hobinya itu main musik Pak, kan. Yang saya tahu kan suka dengar gitu. Kalau musik itu kan diharamkan dalam hukum. Nah, gimana caranya supaya saya bisa menasehati anak saya tanpa menyakiti hatinya? Gimana caranya Pak? Nah, ya, itu aja Ibu. Ya. Ya, nah. Baik, terima kasih kepada Ibu Yuni ya di Ciamis yang menanyakan tentang kondisi anaknya udah umur 23 tahun ya. Tapi ternyata senang mendengar musik ya. Pertama saya mendoakan semoga anak ya Ibu Yuni secara khusus ya mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ditanamkan di hatinya kecintaan kepada iman, kepada ketakwaan, kepada amal saleh. Begitu juga ditanamkan dalam hatinya kebencian kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Termasuk dalam hal ini permasalahan musik. Ya, tidak diragukan bahwa musik sesuatu yang diharamkan. Dan seorang apabila kecanduan mendengar musik, dipastikan dia tidak akan mungkin mendengarkan Al-Quran. Dan kalaupun mendengar, dia terasa bosan. Ya, jadi hati itu seperti bejana yang kosong, tergantung. Ya, apa yang pertama sekali memenuhi hati tersebut atau bejana tersebut. Jika air yang kotor, maka tentu air yang bersih sulit untuk ya masuk, karena telah penuh dengan yang kotor tadi. Sebaliknya, bila hati tadi dipenuhi dengan iman, ketakwaan, maka sulit kemaksiatan dan dosa ya untuk masuk, atau berbagai pemikiran yang menyimpang. Nah, dalam hal ini, pertama tentunya ibu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sang anak ya mendapatkan hidayah dan diberi ya taufik oleh Allah untuk meninggalkan kemaksiatan dan terutama yaitu musik tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, hal yang harus perhatikan bahwa seorang atau orang tua, ayah atau ibu ya, jangan bosan-bosan untuk menasihati anaknya. Jangan sampai seperti yang mungkin ya, saya tidak ingin menyakiti hatinya. Ya, tidak enak, mereka telah dewasa. Tidak ada ya alasan seperti itu. Ya. Bahwa tatkala kita mengajak kepada kebaikan, maka jangan ya mengedepankan perasaan orang lain. Karena suatu kemungkaran ya mungkar, kita harus sampaikan dengan baik. Pastilah seorang begitu nasihati terhadap kemungkaran yang dia lakukan dan menjadi bagian dari hidupnya, pasti dia tidak merasa nyaman ya, sulit untuk meninggalkan. Boleh jadi terkadang mungkin dia membenci orang yang menasihati. Nah, tapi tidak alasan untuk mengatakan nggak enak, nanti dia ya nggak ingin menyakiti hatinya. Ya. Sampaikan kepadanya dengan cara yang baik, nasihati. Ya, lebih baik kita tidak enak di dunia daripada tidak enak di akhirat. Di dunia masih ada kesempatan untuk memperbaiki, untuk meninggalkan. Di akhirat kalau udah depan kita neraka waliyazubillah, azab dari Allah, nggak bisa lagi. Ya, biar di dunia ini kita betul-betul berjuang, berjihad, ya betul-betul bercapek-capek, berlatih menghadapi anak kita, tidak bosan-bosannya, mendoakan, ya mengajak, menasihati, ya agar mereka selamat, ya selamat dunia dan sampai akhirat. Kemudian juga perlu diperhatikan temannya. Ini perlu nih diperhatikan temannya.
Apalagi umur yang 23 tadi udah betul-betul ya balik, udah seharusnya udah pantas juga untuk berkeluarga, menikah, kan begitu. Maka sampaikan kepadanya akibat dari mendengarkan musik tadi, yang menyebabkan hatinya akan tertutup, kemudian hatinya akan sulit menerima kebenaran, dan juga akan sulit untuk membaca Al-Quran, akan sulit untuk berzikir, dan akan mempengaruhi perilakunya, pemikirannya, ya. Dan itu yang kenyataannya seperti itu. Oleh karena itu, ya, bahwa musik adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan seruling syaitan yang menghalang manusia untuk baca Al-Quran, berzikir. Dan dipastikan mereka yang mendengarkan musik pasti mungkin ya dikatakan tidak akan pernah baca Al-Quran. Kalaupun membaca itu akan cepat bosan, dan dia akan tidak senang mendengarkan Al-Quran, karena yang telah memenuhi hatinya adalah suara-suara syaitan dari musik tadi. Jadi semoga anak ibu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diajak dia untuk belajar ilmu, untuk mendengarkan Al-Quran, untuk mendengarkan berbagai nasihat-nasihat ilmu. Nah, karena tidak akan mungkin hal yang demikian bisa ditinggalkan kalau tidak dilandasi dengan ilmu yang melahirkan keyakinan tentang keharaman dari musik tersebut. Nah, demikian, wallahu a'lam. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjadi solusi tentunya bagi Ibu Yuni dari Ciamis yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya. Kali ini ada dari Bapak Saleh Haji dari Bengkulu. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak pertanyaannya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam sholat tarawih di 15 hari terakhir, 15 hari terakhir, Ustaz, itu kan disarankan untuk membaca doa kunut witir dalam sholat witir di tarawih itu. Nah, di dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, kunut witir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah Allahumma dini fiman hadait, wa afini fiman afait, dan seterusnya sampai tabarokta robbana wa ta'alait. Nah, setelah baca doa witir itu, apakah bisa diteruskan ditambah dengan doa-doa yang kita inginkan, Ustadz? Ya. Baik, cukup Bapak. Nah, kemudian yang kedua, Ustadz, kalau kita sholat tarawih, di antara rokaat, misalnya 2 rokaat begitu, Ustadz, atau di antara rokaat itu 2 rokaat kita melakukan kegiatan lain, Ustadz, jadi tidak nyambung. Misalnya kita istirahat atau baca Al-Quran begitu, lalu kita lanjutkan lagi begitu. Jadi tidak beruntun sholatnya, Ustaz. Ada kegiatan-kegiatan di sela-sela rokaat 2 rokaat. Apakah itu boleh dilakukan, Ustaz? Ini Bapak sholat tarawihnya sendirian gitu? Sholat tarawihnya iya sendirian. Di rumah. Jadi tiap 2 rakaat istirahat, baca Al-Quran, atau melakukan aktivitas lain begitu, Ustaz. Artinya tidak beruntun. Nah, apakah itu bisa dilakukan? Itu, Ustaz. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Pak Saleh Haji ya di Bengkulu. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya. Tentang masalah doa jadi kunut witir tadi. Ya, selain yang dibaca apa yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh menambah dengan doa-doa yang lain? Ya, jawabannya ya diperbolehkan, tidak ada masalah. Ya, diperbolehkan ya doa-doa yang diajarkan Nabi SAW, terutama doa-doa yang singkat, padat gitu ya, mengandung permohonan keampunan, keselamatan ya, dan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga doa yang diucapkan, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika mink la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsi. Itu juga doa yang ya diucapkan
di waktu witir. Ya Allahumma laka nusalli wa laka nasjud, na'am wa ilaika nahfid, narju rahmatak wa nakhafu adzabak, inna adzabaka liman adaka mulhaq. Jadi seperti itu. Jadi boleh ditambah dengan doa-doa yang lain, ya kebaikan dunia dan akhirat. Ini ya tentang masalah pertanyaan yang pertama, artinya diperbolehkan. Nah, tapi tentunya dalam sholat kita berjamaah tentu mengikuti imam ya. Nah, mengikuti imam. Nah, adapun pertanyaan yang kedua, antara rakaat atau 2 rakaat sholat, selesai 2 rakaat, kemudian ya istirahat dulu, rehat dulu, kemudian setelah itu ya dilanjutkan lagi, tapi antara rakaat-rakaat tersebut ya itu diselingi dengan mungkin baca Al-Quran atau kegiatan yang lain, apakah diperbolehkan? Yang pertama, tadi disampaikan Pak Suhaji bahwa dia sholat sendirian. Dalam hal ini diutamakan sholat berjamaah. Pak Soleh Haji diutamakan sholat berjamaah bersama kaum muslimin, karena ya sunnah Rasulullah SAW sholat tarawih itu berjamaah. Ya para ulama berpendapat apakah sholatnya ini utama seorang itu di rumah sendirian ya atau sholat berjamaah. Tidak ragukan bahwa sholat sunnah itu memang ya utamanya sendirian di rumah. Tapi masalah sholat tarawih bahwa utamanya adalah sholat berjamaah bersama kaum muslimin di masjid atau mushola tempat sholat. Karena Rasul 3 malam pertama Ramadan, 3 malam berturut-turut beliau sholat ya berjamaah, diikuti oleh para sahabat. Di malam yang ketiga atau yang keempat beliau tidak ya keluar dari rumahnya, dari kamarnya, dikhawatirkan akan diwajibkan sholat tersebut bagi mereka. Nah, kemudian di zaman ya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dihidupkan kembali ya di Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sholat berjamaah. Jadi utamanya sholat berjamaah. Kemudian kalau ya sholat berjamaah, tentu tidak ada ya bacaan-bacaan yang spesial antara rakaat-rakaat ya tarawih tersebut. Apa yang dilakukan sebagian kaum muslimin begitu, rakaat pertama, 2 rakaat pertama, kemudian sebelum pindah ke rakaat yang 2 rakaat yang selanjutnya baca tasbih, tahmid, tahlil, ya zikir. Tidak ada seperti itu, atau bersalawat, tidak ada. Nah, jika seandainya sholat bersama kaum mukminin atau di masjid, imam dan biasanya 4 rakaat pertama selesai, kemudian istirahat dulu, ya boleh diisi dengan baca Al-Quran, berzikir, atau mungkin jika ada keperluan, ya setelah itu dilanjutkan lagi, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai ya keperluan yang lain itu membuat kita tidak bisa konsentrasi atau khusyuk untuk melanjutkan sholat yang selanjutnya. Ya, ini yang harus diperhatikan. Oleh karena itu diutamakan sholat berjamaah bersama kaum muslimin dan ikuti mereka sholat. Nah, demikian, wallahu a'lam. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman baru tentunya bagi Bapak Saleh Haji dari Bengkulu yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya. Kali ini ada dari Bapak Usman di Padang. Fatwa TV, Assalamualaikum. Baik Bapak, silakan pertanyaannya Bapak. Nah, mohon maaf Bapak, mungkin bisa dipindah tempatnya. Nampak kresek-kresek Bapak, suara Bapak tidak terjelaskan. Ya. Ya, silakan Pak. Ini Ustaz masalah zikir pagi petang ya. Nah. Umpamanya kita zikir petang ya, sudah biasanya kan sudah selesai sholat asar dikerjakan ya zikir petangnya. Umpamanya kita sedang ada keperluan di jalan, sudah datang waktu sholat asar tapi belum melaksanakan sholat asar, apakah boleh dilaksanakan zikir petangnya? Iya. Itu satu ya.
Nah, Yang kedua, jika kita sedang di kendaraan, kadang-kadang menghitungnya agak susah. Bagaimana kalau lebih kurangnya gitu? Mungkin itu aja Ustaz ya. nah, ya. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallah. Iya. Ya. Terima kasih kepada Pak Uthman di Padang ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang pertama adalah zikir di petang hari. Jika telah masuk waktu asar tapi kita belum sholat, apakah boleh ya berzikir dulu kemudian baru sholat? Ya. Bila telah masuk waktu asar, maka berarti telah masuk waktu ya berzikir di petang hari. Nah, jika seandainya seorang mungkin masih dalam perjalanan, ya, belum sampai ke tujuan dan diperkirakan ya sampai tujuan masih ya masih waktu asar, ya, maka tidak ada masalah, diperbolehkan berzikir karena waktunya telah masuk. Nanti seandainya begitu sampai ke tujuan sholat, jika belum selesai zikirnya, nanti selesai sholat dilanjutkan, ya tidak ada masalah. Jadi diperbolehkan. Sebagaimana juga ya di pagi hari begitu terbit fajar sampai terbit matahari itu adalah waktu yang disyariatkan untuk berzikir. Tapi tentunya biasanya ya kita mulai dengan sholat dulu, dan sholat adalah isinya zikir. Kemudian selesai sholat fardu, duduk di musola atau masjid untuk menunjukkan zikir. Jadi intinya tidak ada masalah, diperbolehkan. Fattaqullaha mastata'tum. Kemudian yang kedua tadi dalam kondisi apa tadi? Lagi di motor, kemudian cara perhitungannya takut nggak pas, entah lebih ataupun kurang, Ustaz. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Jika seandainya membutuhkan zikir dengan jumlah yang banyak, sulit untuk menghitungnya, maka ditunda dulu, ya, diucapkan ya zikir-zikir yang mutlak, yang tidak ya terbatas dengan dengan jumlah tertentu. 4 kalimat yang mulia, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ya, kemudian subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim. Nah, adapun yang mungkin dengan jumlah yang tertentu membutuhkan mungkin ya konsentrasi agar tidak salah atau tidak berlebih atau kurang, maka ditunda dulu sampai mungkin berhenti atau sampai tujuan. Ya, paling banyak zikir yang jumlah tertentu adalah 100 kali. Ya, subhanallah wa bihamdi itu 100 kali, atau la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir. Itu 100 kali. Selebihnya ya paling ya 7 kali atau 7 kali, yaitu hasbiyallahu la ilaha illallah wa alaihi tawakkaltu huwa rabbul arsyil azim 7 kali. Selebihnya ya 3 kali, 1 kali, 4 kali, seperti itu. Jadi seandainya sulit untuk ya mencocokkan jumlahnya, ya tidak kurang tidak lebih, maka ditunda dulu sampai mungkin dalam kondisi yang tenang atau udah nyaman. Nah, sehingga zikir tersebut betul-betul terasa, ya, dinikmati dan dihayati dan sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Nah, demikian, Allahu a'lam. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman baru tentunya bagi Bapak Usman di Padang. Kita lanjut ke penelpon selanjutnya. Kali ini ada dari Ummu Syahidah dari Lahat. Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, na'am. Ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum Ustazana. Nah, baik, silakan Ibu. Izin bertanya Ustazah, nah. perkara amalan di bulan Sya'ban, Ustazah. Halo? Iya, na'am. Silakan Bu Ibu. Syahidah. Na'am. Bagaimana Ana pernah membaca di kitab Fathul Bari gitu Ustaz, perkara amalan di bulan Sya'ban yang dalil dari Ibnu Hajar Al-Asqalani itu Ustaz, yang amalan anjuran untuk menunaikan zakat harta di bulan Sya'ban dalam rangka memberikan kepada orang miskin atau kaum duafa
agar mereka bisa istilah mencukupi kebutuhan mereka pada saat di bulan Ramadan. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya. Nah, ya, terima kasih kepada Ummu Syahidah di Lahad, barakallahu fiik. Tentang masalah mengeluarkan zakat ya di bulan Sya'ban. Tentunya ini zakat wajib ya. Kalau ya zakat dalam artian infak yang yaitu zakat yang sunnah, yaitu infak dan sedekah, itu kapan saja. Adapun yang wajib tentu sesuai dengan syaratnya. Yang pertama adalah sudah mencukupi ya nisabnya, dan yang kedua tentunya telah berlalu 1 tahun. Nah, telah berlalu 1 tahun. Nah, jika seseorang ya kebiasaan dia setiap Ramadan dia mengeluarkan zakatnya. Nah, mengeluarkan zakatnya. 1 tahun berlalu, tahun yang ya telah berlalu sampai tahun Ramadan sekarang, berarti 1 tahun dia keluarkan zakatnya sesuai dengan nisab ya, zakat emas, dan juga ya sesuai dengan yang telah ditentukan. Nah, apakah dia boleh memajukan mungkin sebelum sampai haulnya, yaitu di bulan Sya'ban, sementara dari harta yang ada ya telah bisa diprediksi bahwa sampai 1 tahun itu harta yang terkumpul itu tetap ada, bahkan mungkin berlebih ya, apalagi kalau diinvestasikan dia berdagang. Maka tidak ada masalah melihat kondisi ya, kondisi seorang mukmin. Jadi para ulama menjelaskan tidak ada masalah seorang ya memajukan atau mungkin menyegerakan mengeluarkan zakatnya dengan catatan bahwa harta yang dia miliki itu ya sudah dimaklumi akan berlalu 1 tahun dengan jumlah yang sama. Jadi tidak ada masalah dalam hal ini. Ini ya sebagai bentuk ya membantu kaum fuqara, masakin ya, agar mereka lebih bisa terkonsentrasi untuk beribadah di bulan ya Ramadan. Jadi itu permasalahannya. Naam, wallahu a'lam. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman baru tentunya bagi Ummu Syahidah dari Lahad yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini ada dari Ibu Emi dari Sumatera Barat. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak pertanyaannya. Saya mau bertanya tentang hukumnya memelihara hewan anjing di rumah Bapak. Gimana Pak? Mungkin bisa diperjelas Bapak, suaranya tidak terdengar. Baik. Izin bertanya Pak, saya ingin bertanya tentang hukumnya memelihara hewan anjing di rumah. Baik. Halo? Ya, halo. Halo Bapak. Halo. Ya, silakan pertanyaannya Bapak. Hukumnya memelihara hewan anjing di rumah. Iya. Kemudian? Yaitu Pak, apakah diperbolehkan atau ada konsekuensi atau gimana ya Pak? Oke, siap. Baik, terima kasih Bapak. Hewan apa yang di? Anjing, Pusat. Ya. Ya dilarang ya untuk memelihara anjing, kecuali untuk kebutuhan pertama ya, dalam apa namanya itu, untuk berburu ya. Kemudian jika untuk mengembala ya, adapun di rumah ya, apalagi seperti yang dilakukan sebagai orang non muslim gitu ya, melihara anjing, keluar masuk anjing ya, maka ini tidak diperbolehkan, tidak ada kebutuhan untuk hal itu. Nah, adapun untuk ada kebun misalnya, atau mungkin dia hewan ternak dalam mengembala ya, maka tidak ada masalah, diperbolehkan, atau digunakan untuk berburu ya, tidak ada masalah. Tapi bila hanya untuk hal yang tidak ada gunanya, maka tidak diperbolehkan, karena termasuk rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat dan rumah yang dalamnya ada foto-foto makhluk hidup dan juga di sana ada anjing begitu. Nah, maka tidak diperbolehkan. Nah, demikian, Allahu a'lam. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz. Semoga bisa menambah pemahaman baru tentunya bagi Bapak Emi dari Sumbar yang baru saja bertanya.
Baik, untuk penelpon selanjutnya kali ini ada dari Bapak Budi dari Kalimantan. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Bapak. Nanya ini tentang ini puasa nisfu Sa'ban itu loh Pak, dia pasti pertengahan satu hari dan malamnya membaca surah Yasin 3 kali, itu apa ada sunahnya Pak Ustadz? Dan juga mohon yang kedua. Silakan Bapak. 443 sholat. Mohon maaf Bapak, bisa diulang Bapak pertanyaan yang kedua? Yang kedua itu kan ada rakaatnya, ada yang 22, 11 rakaat kan? Baik. Terus ada yang 443. Yang sesuai dengan ini syar'i yang mana Pak Ustaz? Ini Bapak yang tanya tentang sholat malam maksudnya? Iya, Anda yang sholat tarawih. Sholat tarawih, ya. Nah, oke. Iya. Oke. Oke, gitu aja Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Pak Budi di Kalimantan ya. Barakallahu fiik. Tentang puasa nisfu Sya'ban. Ya, apakah ada panduan atau keutamaannya? Tidak terdapat hadis yang sahih mengkhususkan puasa pertengahan Sya'ban. Ya. Yang terdapat sebagaimana yang disampaikan di awal ya, penjelasan tadi bahwa Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban, tidak mengkhususkan pertengahan Sya'ban. Jadi hadis yang menjelaskan tentang keutamaan nisfu Sya'ban, ya, bahwa di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi dan memaafkan semua hambanya kecuali orang yang musyrik atau yang di antara mereka ada permusuhan gitu ya. Itu menjelaskan ya, kendati ya para ulama berbeda pendapat tentang kesahihan hadis tersebut. Ya, ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan. Tapi sekurangnya jikapun itu hadisnya hasan, ini bukan berarti ya memerintahkan kita untuk mengkhususkan amalan-amalan yang spesial ya di pertengahan bulan Sya'ban, baik di siang harinya atau di malam harinya. Ya, ini yang harus dipahami. Makanya tidak didapatkan dalam sunnah Nabi SAW mengkhususkan pertengahan bulan Sya'ban tersebut. Adapun solat yang dilakukan di pertengahan Sya'ban dinamakan solat alfiyah atau ya begitu banyak bacaan rakaatnya, ini juga tidak ada tuntunannya. Bahkan dihukumi ya, dijelaskan hukumnya oleh para ulama ahli sunnah ya, seperti Imam An-Nawawi, imam yang lainnya. Ini adalah amalan yang bertentangan dengan sunnah. Bahkan secara nyata mereka mengatakan ini solat-solat yang bid'ah. Jadi tidak ada amalannya spesial. Nah, berkaitan dengan hal itu juga tidak ada bacaan Yasin yang spesial. Ya, Yasin merupakan salah satu dari surah Al-Quran. Tapi tidak ada ya keutamaan yang spesial baik untuk ya dibacakan kepada orang yang telah meninggal, atau dibaca di malam Jumat, atau dibaca di pertengahan Sya'ban. Tidak ada dalil yang sahih ya, tidak ada dalil yang sahih. Maka jangan dilakukan. Mengkhususkan bacaan Yasin 3 kali dibaca di pertengahan Sya'ban itu tidak ada dalilnya, alias itu perbuatan yang bid'ah. Mungkin ada yang bertanya, kok bid'ah baca Al-Quran? Bukan baca Al-Qurannya, mengkhususkannya dengan surah Yasin. Harus dibedakan. Itu yang kita kritisi. Seperti mengkhususkan di malam Jumat. Nggak ada dalilnya. Seandainya ada dalil sesuatu keutamaan, Rasul akan mengkhususkannya. Seperti membaca ya di waktu hari Jumat, waktu ya salat Jumat, atau di pagi Jumat, membaca ya Alif Lam Mim Sajdah, kemudian hatta al-insan. Begitu juga di waktu salat Jumat di rakaat pertama ya Sabih Rabbikal A'la, kemudian hatta hadithul ghasyiyah. Ya seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW membaca Al-Quran atau membaca di waktu 2 rakaat sebelum subuh. Rakaat pertama adalah Qul ya al-kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Ini dikhususkan Nabi SAW. Berarti meneladani Rasulullah itu adalah ibadah. Adapun amalan-amalan bacaan-bacaan yang tidak terdapat di dalam hadis yang sahih dan khususkannya di malam tertentu, di hari tertentu, maka ini dikategorikan ke dalam amalan yang bid'ah.
Begitu jelaskan oleh para ulama. Jadi dalam beribadah ini ada kaidah-kaidahnya, ada prinsip yang harus diperhatikan. Nggak mau seenak kita saja. Kan baca Al-Quran, siapa melarang? Nggak ada yang melarang baca Al-Quran. Banyak, silakan dibaca sebanyak-banyaknya, berulang kali dikhatamkan. Tapi siapa yang memerintahkan kita mengkhususkannya pada malam tersebut? Nah, ini menjadi pertanyaan. Jawab dulu ini. Jika tidak ada, maka mengkhususkan itu perbuatan yang terlarang, maka tidak diperbolehkan. Nah, demikian, wallahu a'lam. Kemudian tadi yang terkait jumlah rakaat salat tarawih yang sesuai dengan syariat, Ustaz. Ya kalau Rasulullah SAW tidak lebih salat malamnya dari 11 rakaat, ya. Dan Aisyah menjelaskan jangan ditanyakan panjangnya dan ya indahnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak mampu kita menaladi beliau ya panjangnya. Salat beliau 2 rakaat, kemudian 4 rakaatnya berhenti. Ya, setelah itu salat lagi 2 rakaat, ya. Kemudian baru witir, ya. Jadi kemudian ya ada perbedaan kalangan para ulama apakah 2 rakaat atau 4 rakaat 1 salam. Ya, ini ada perbedaan, tapi kalau kita perhatikan tuntunan sunnah Nabi SAW yang lebih rajih, lebih kuat itu 2 rakaat. 2 rakaat, ya. Karena Rasul mengatakan salatul laili mathna mathna wa idza khasya ahadukum al-subha falyutir bi wahidah. Oh, na'am. Salat malam itu 2 rakaat. Kalau takut dah masuk waktu subuh, maka salatlah 1 rakaat sebagai witirnya, yaitu penutupnya. Adapun hadis Nabi SAW, hadis Aisyah, yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Rasulullah salat malam 4 rakaat, jangan ditanya indahnya ya salat beliau dan panjangnya. Kemudian salat 4 rakaat lagi, jangan ditanya panjang dan juga indahnya salat beliau. Ini maksudnya bukan 4 rakaat sekaligus 1 salam, tidak. Tapi maksudnya kata para ulama, ini yang rajih, pendapat yang kuat adalah beliau salat 2 rakaat, kemudian antara 2 rakaat yang pertama dan 2 rakaat yang kedua itu tidak ada jedanya, langsung berdiri lagi, sehingga seolah-olah itu menjadi seperti 4 rakaat. Nah, kenapa demikian? Ya karena tadi sabda beliau salat malam itu 2 rakaat. Nah, 2 rakaat seperti itu. Nah, ini yang dilakukan. Begitu juga yang dilakukan di zaman di zaman Umar bin Khattab yang diimami oleh Ubay bin Ka'ab, ya. 2 rakaat. Adapun batasnya bolehkah lebih dari 11 rakaat? Boleh. Intinya barang siapa yang mampu meneladani Rasulullah SAW memperpanjang bacaannya, maka lebih baik sesuai dengan 11 rakaat tadi. Ya. Tapi kalau seandainya bacaannya pendek, ya diperbanyak rakaatnya sehingga semakin banyak baca Al-Qur'annya. Nah, demikian, wallahu a'lam. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, semoga bisa menambah pemahaman tentunya bagi Bapak Budi dari Kalimantan yang baru saja bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini ada dari Bapak Fajar dari Jambi. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya tentang, kan ketika setelah kita mendengar azan kan ada ketika membaca setelah kita selesai mendengar azan, ketika kita berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wa sholatil qaimah dan seterusnya, itu apakah kita harus mengangkat tangan? Yang kedua, apakah ada zikir khusus antara sholat taraweh dengan witir, Pak Ustadz? Baik. Atau ada zikir khusus setelah sholat witir itu aja. Ya. Terima kasih kepada Pak Fajar ya di Jambi, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Syukron katsiran. Apakah ya doa di waktu doa selesai kita mendengar azan, ya Allah marabba hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah, apakah harus mengangkat tangan? Ya, tidak mesti mengangkat tangan. Karena dalam kondisi seperti ini itu ya tidak didapatkan tuntunan bahwa mengangkat tangan. Jadi tidak perlu mengangkat tangan. Nah, adapun dalam doa-doa seperti istisqa di waktu doa yang
kunut ya. Naam, disunnahkan, atau doa yang mutlak yang biasa kita baca, doa kita permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dianjurkan mengangkat tangan. Adapun dalam kondisi dan keadaan tidak didapatkan panduan mengangkat tangan, maka juga kita tidak mengangkat tangan. Nah, kemudian zikir khusus antara sholat tarawih dengan witir, jawabannya tidak ada zikir yang khusus. Tidak ada zikir yang khusus antara tarawih dengan witir. Ya, begitu juga tidak ada zikir yang khusus antara rakaat-rakaat salat tarawih, 2 rakaat pertama dengan 2 rakaat yang kedua, tidak ada ya. Tidak ada bacaan atau zikir yang khusus seperti mungkin dilakukan dengan bersalawat atau dengan mungkin tasbih subuhun atau subhanallah walhamdulillah Allahu akbar gitu ya. Kemudian kadang berdoa, berteriak-teriak lagi begitu ya, atau mungkin pakai pengeras suara, ini tidak ada tuntunan seperti itu ya. Kemudian di dalam sholat apa tadi, witir ya. Ya, zikir khusus setelah sholat witir. Nah, zikir khusus setelah witir ya diriwayatkan dari hadis dengan mengucapkan subuhun quddus rabbul malaikati warruh ya, dengan diulangi 3 kali. Itu yang terdapat dalam riwayat yang sahih, zikir secara khusus setelah sholat tarawih. Nah, demikian, wallahu a'lam. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menambah pemahaman baru tentunya bagi saudara Bapak Fajar di Jambi yang baru saja bertanya. Dan pertanyaan tadi adalah merupakan pertanyaan terakhir Ustaz sebagai penutup pada sesi live interaktif kita pada malam hari ini. Secara khusus kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah bisa meluangkan waktunya tentunya untuk bisa menyapa dan menjawab pertanyaan dari pemirsa Fatwa TV pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga dan memberikan keberkahan atas ilmu yang telah Ustadz sampaikan kepada kita pada malam hari ini. Amin. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk bisa bahu-membahu untuk mendukung program dakwah dari Fatwa TV dengan cara menyalurkan harta terbaik Anda melalui nomor rekening yang Anda lihat di layar kaca Anda. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas dukungannya. Semoga bisa mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa saksikan kegiatan program live interaktif di Fatwa TV mulai dari hari Senin hingga hari Jumat, mulai dari jam 10 pagi, jam 4 sore dan jam 5 sore serta jam 8 malam di setiap harinya. Baik pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, secara khusus kami dari Studio Jember mengucapkan jazakumullah khairan kepada antum yang telah membersamai kami pada malam hari ini. Saya mewakili kru yang bertugas mengucapkan permohonan maaf apabila banyak kesalahan. Kita akhiri kegiatan live interaktif kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lagi di kegiatan live interaktif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami.